Ya, hari ini kan ya, ambruknya luar biasa begitu ya, lebih Betul. dari 2%. Jadi dari awal sesi 1%, tapi makin ambruk, bahkan terakhir saya lihat sih di level 7.900. Betul. Dan sebenarnya mungkin boleh dielaborasikan kira-kira yang menjadi biang kerok dari pelemahan IHSG hari ini. Sebenarnya kalau misalnya kita lihat ada dua sih katalisnya itu. Yang pertama 7.900 ini dilakukan sama nilai transaksi dari perusahaan konglomerasi di Indonesia. Kemungkinan besar itu dari profit taking juga. Terus yang kedua itu sebenarnya kita lihat di bursa Amerika itu sedang lagi ada kejadian regional banks, di mana regional banks ini ada dua, yaitu Zion Bank sama satu lagi Western Alliances. Zion Banks ini dia tiba-tiba melakukan kinerja di mana dia akan menghapuskan 50 juta US dollar dari kreditnya dia. Terus yang kalau misalkan Western Alliances ini ada kasus dengan nasabahnya dia. Nah ini dinilai sama investor Amerika sebagai salah satu katalis yang mungkin akan terjadi seperti di peristiwa 2023 kemarin nih. Di mana Silicon Valley Bank kemarin sempat ambruk segala macam dan akhirnya trickle down ke domino effect sampai akhirnya banyak banget hal-hal terjadi di makroekonomi sampai akhirnya banyak market hancur dan lain-lain. Ini kekhawatiran investor terutama di global sih. Oke. Kan shutdown pemerintah Amerika Serikat juga masih belum ada tanda-tanda berakhir Betul. juga. Apakah memang kita harus mengkhawatirkan hal tersebut terjadi lagi yang di tahun 2023 beberapa bank yang cukup besar begitu kapitalisasinya dan juga investasinya ambruk-ambruk begitu. Apakah memang itu harus dikhawatirkan terjadi atau malah sudah terjadi di Amerika Serikat? Kalau misalnya kita lihat sekarang sih ini belum terjadi, tapi ada potensi ke arah sana. Bahkan kalau kita kutip dari CEO-nya JP Morgan, Jamie Dimon, dia bilang hal-hal kayak gini bisa jadi salah satu indikasi di mana kedepannya bakal domino efek kayak gini nih. Pasti. Nah, terus kita bahas juga terkait dengan shutdown ini. Shutdown ini kalau misalnya kemarin dihitung-hitung kurang lebih berdasarkan dari apa yang diomongin sama Secretary Treasury Amerika Serikat, Scott Bessent, dia bilang kurang lebih sehari itu bisa hilang kurang lebih US dollar setara 15 miliar. Dan itu kan cukup fantastis untuk per hari ya. Dan ini udah belasan hari, jadi kurang lebih bisa lumayan itu keluarnya. Iya, tapi kalau dari Amerika Serikat juga sedang lagi suram, terus kenapa di Indonesia ini masih belum chip in gitu investor asing? Misalnya kan ada dari Amerika Serikat sudah kabur. Apakah memang larinya ke aset-aset lain? Mungkin misalnya seperti emas yang memang hari ini menguat lagi atau seperti apa? Kalau misalkan dilihat dari kacamata investor asing ya, kita ngelihatnya seperti ini sih. Karena Amerika itu merupakan salah satu negara yang punya kualitas dari segi hukumnya itu termasuk paling bagus. Dan sekarang lagi mengalami keretakan. Investor Amerika ini sekarang lebih cenderung melihat sebagai ini kayak kita lebih prefer untuk jaga aset kita ketimbang kita cari potential gain lagi. Makanya sekarang masuknya ke emas segala macam. Jadi emerging market lumayan ditinggalin ya. Makanya kita lihat dari kemarin kurang lebih ya gitu-gitu aja, nggak ada perubahan. Sementara kalau kita lihat emas itu sekarang di 4.300 itu cepet banget naiknya. Dan ini kan nunjukin juga bahkan kemarin kalau kita lihat Ray Dalio, terus habis itu Ken Griffin itu dari Amerika Serikat ngomongnya kalau sekarang tuh emas itu harus menjadi ada di alokasi portfolio mereka kurang lebih 10-15%. Dan ini kan kita bisa lihat kalau misalnya likuiditas dunia ini kurang lebih uang beredarnya kurang lebih 120 triliun dolar segala macam. Kalau misalnya 20% aja itu udah 24 triliun US dollar. Itu masuk kurang lebih segitulah. Aku nggak dapat angka pastinya. Habis segitu itu kan menciptakan kenaikan nilai betul segala macam dari segi emas dan akhirnya ya emerging market yang kita kayak misalnya di Indonesia ini berharap sebenarnya dapat tapi nggak bisa. Iya makanya dan hari ini anjlok lagi bahkan lebih dari 2%. Padahal kan sebenarnya harapannya juga harusnya waktu-waktu inilah IHSG cerah ceria karena kan memang kalau kita lihat Gaza ini juga sudah mulai ada terjadi perdamaian, kemudian juga Rusia, Ukraina juga sudah mulai ada perdamaian. Harusnya kan investor appetite untuk masuk ke emerging marketnya harusnya sudah kembali tapi malah IHSG hari ini ambruk. Nah pertanyaan saya selanjutnya mungkin kan tadi beberapa informasi menyebutkan bahwa sebenarnya anjloknya IHSG hingga 2% ini salah satu biang keroknya adalah berkaitan dengan saham-saham konglo. Ini yang paling sering mencuri perhatian para pelaku atau investor retail gitu ya. Kalau kita sebut saham konglo mereka langsung reaktif biasanya. Mungkin boleh dijelasin Gelson, kira-kira bagaimana sih kinerja saham-saham konglo dan kira-kira bagaimana kita bisa melihat kinerjanya dan juga pengaruhnya terhadap IHSG? Oke, kalau misalnya kita lihat beberapa saham konglo itu sekarang
valuasi itu udah cenderung over value banget. Karena kalau misalnya kita lihat ada yang sampai 1000 PE ratio-nya, terus ada yang 200, 300, dan itu menjadi hal yang biasa di keadaan seperti ini sekarang nih. Nah, kita coba lihat dari kemarin Pak Menkyu, dia ngomong kan kalau misalkan di OJK itu dia ingin memberikan insentif kalau misalkan OJK berhasil membuat kebijakan yang dimana memproteksi investor retail ini dengan cara menurunkan adanya perusahaan-perusahaan yang saham gorengan kayak gini nih. Nah itu kan kita juga patut menjadi fokus utama kita tuh, kurang lebih seperti apa ke depannya, karena Pak Purbaya sendiri juga bilang kalau misalkan kita tuh sangat-sangat tergantung sama perusahaan konglo ini sampai akhirnya IHSG kalau misalkan hancur. Dan biasanya kalau perusahaan konglo satu hancur berarti rata-rata semua itu rontok juga. Nah itu pengen dimitigasi dengan cara pembuatan kebijakan yang baru sih. Kurang lebih seperti itu sih paling. Nah pas berarti sama pertanyaan saya selanjutnya, kan Pak Purbaya sendiri kan juga sudah menggelontorkan uang 200 triliun rupiah. Tadi kan kita sudah bahas berkaitan saham-saham konglo dan juga reaksi dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewo berkaitan dengan saham-saham yang meskipun nggak bisa kita katakan bahwa saham konglo adalah sama dengan saham gorengan ya, tapi tetap aja ayolah perbaiki sistemnya supaya kita bisa melindungi investor retail, itu kan maksudnya Pak Purbaya begitu. Tapi di sisi lain sekarang nih kita lagi versus sebenarnya dominasinya kuatan mana sih, saham berkapitalisasi besar atau berfundamental besar atau saham-saham konglo pengaruhnya terhadap IHSG, karena kan ini kan sangat menunjukkan begitu apakah IHSG mewakili kondisi ekonomi atau makroekonomi kita saat ini. Tanggapannya mungkin boleh Mas Kelsen. Kalau kita lihat sebenarnya IHSG ini sekarang beberapa bulan kebelakangnya terutama tahun ini itu banyak dipengaruhi sama saham konglo. Karena kalau kita lihat sebenarnya kayak perbankan gitu lumayan turun, kemarin udah sempat ada 10% segala macam, itu udah turunnya cukup dalam sih. Benar. Dan itu kan mencerminkan kalau misalkan perbankan turun, mencerminkan kondisi ekonomi kita dan kondisi makroekonomi global. Karena biasa investor-investor asing itu pengen investasinya di perusahaan-perusahaan yang udah well established, terutama seperti perbankan, terus saham-saham telekomunikasi, dan juga biasanya consumer seperti itu. Nah, ini mencerminkan walaupun perusahaan dengan fundamental bagus ini banyak turun, tapi IHSG kita naik kan. Nah, ini kemungkinan besar kalau kita lihat ditopang sama perusahaan-perusahaan konglomerasi ini. Sampai akhirnya yang sampai PE ratio tadi bisa tinggi sekali, segala macam. Ini ngebuat jadi ada gap yang cukup tinggi di mana perusahaan fundamentalnya turun, terus IHSG naik, berarti kenaikan saham-saham konglomerasi ini tinggi banget berarti. Ini udah agak cukup kita udah luar biasa.